Halo, kembali lagi dengan saya Roland dan di video kali ini saya akan membahas kenapa modifikasi keyboard itu dan apakah worth it untuk melakukan modifikasi keyboard dan seberapa penting sih modifikasi keyboard bagi kita itu. Dan di sini saya akan menjelaskan semuanya. Kenapa saya melakukan modifikasi keyboard? Itu karena typing feel yang kurang enak dari keyboard ini. Yang saya punya kebetulan kurang enak. Oleh karena itu, saya melakukan modifikasi keyboard ini. Karena apa? Karena kebanyakan hal yang saya lakukan di sini itu adalah mengetik seperti video ini. Ini kalian bisa lihat untuk skripnya ini saya baca, dan di sini saya menggunakan keyboard ini. Main daily driver saya yaitu keyboard ini. Oleh karena itu saya merencanakan untuk modif keyboardnya, tapi saya nggak bisa langsung. Dan karena kenapa saya nggak bisa langsung? Karena di sini saya harus belajar dulu bagaimana cara memodifikasi yang benar, kemudian bagaimana cara-caranya untuk ngeloop switch, loop stabilizer, dan juga bagaimana cara kita membongkar keyboardnya. Itu semua saya pelajari lewat YouTube. Dan ini adalah videonya. Ngetik tuh hal yang paling selalu saya lakukan di setup saya. Oleh karena itu, keinginan untuk modding itu sangatlah tinggi. Karena selain saya sering mengetik, keyboard yang saya punya kebetulan Friendly 62 ini sangatlah kurang enak banget. Dan di sini saya lakukan modifikasi. Dan apa saja sih modifikasi yang saya lakukan? Modifikasi yang saya lakukan pada keyboard ini yang pertama adalah memberikan foam. Foam itu menurut saya sangat penting ketika kita lagi ngetik itu tidak ada suara ketikan yang mantul. Seperti suara ini tidak ada ketikan yang mantul. Nah, itu menurut saya sangatlah penting untuk kita memiliki sebuah custom mechanical keyboard atau mechanical keyboard dengan diberikan foam. Nah, kebanyakan dari brand-brand lain itu sudah memberikan foam pada keyboardnya, dan di sini kebetulan belum. Untuk foam yang saya pakai itu bekas paket dari belanja online yaitu bubble wrap, dan menurut saya sangat works saja sih. Tapi sebelum saya taruh bubble wrapnya itu saya lapisi dulu dengan tape supaya apa? Ketika PCB-nya lagi bekerja seperti ini kan saya nyalakan, itu tidak ada kontak dengan bubble wrap-nya sehingga ya kita bisa memberikan rasa aman terhadap keyboardnya itu sendiri. Dan setelah saya pasang foam ini jauh lebih enak dan tidak kopong lagi untuk suaranya. Hal kedua yang saya lakukan adalah loop. Switch-nya ini masih menggunakan switch bawaannya Friendly Red. Ini tapi sudah saya loop, jadi ketika di loop itu bisa memberikan suara keyboard jauh lebih enak, lebih talky, dan juga suara kita ketika mengetik itu jauh lebih enak karena lebih halus, nggak ada suara scratchy apapun, feel ketik yang kurang enak. Nah, dengan kita memberikan loop aja terhadap keyboard kita itu sudah memberikan feel yang sangat mantap. Dan juga untuk loopnya saya menggunakan Crytox 205G0 seperti ini. Oke. Ini saya menggunakan Crytox 205G0. Dan menurut saya sangat bagus sih untuk Crytox 205G0, bisa memberikan performa keyboard saya jauh lebih mantap. Dan harganya murah, 1 gramnya ini cuma 10.000. Per gramnya ini cuma 10.000, dan untuk kalian yang mau link pembeliannya itu saya taruh di bawah. Nah, kemudian ini bersifat opsional sih untuk moddingnya, tapi saya melakukan repaint case seperti yang kalian bisa lihat. Ini saya repaint case-nya, walaupun nggak seberapa rapi, tapi di kamera kan kelihatan cukup rapi kan ya. Nih, ini repaint case-nya ini saya menggunakan Pilox dari Titon berwarna putih dan bisa memberikan feel experience yang sangatlah mantap. Sorry kepotong, tiba-tiba kamera ini mati. Nah, balik lagi ke repaint case. Dengan memberikan repaint case, menurut saya sudah sangat memberikan keyboard ini jauh lebih bagus lah. Kalian seperti ini bisa lihat, walaupun nggak jago repaint case saya, tapi seenggaknya bisa memberikan keyboard saya yang awalnya abu-abu ini bisa menjadi jauh lebih bagus. Nah, kalau terlihat dari kamera kan terlihat lebih bagus, 90% mulus, tapi sebenarnya di sini itu ada yang kurang rapi. Bagian sini, kemudian secara tekstur ini masih ada popping dikit, kalau kalian bisa lihat. Nah, tapi sih saya nggak masalah karena bisa memberikan feel jauh lebih enak, dan keyboard saya tiba-tiba jadi berat. Walaupun nggak seberapa ngaruh beratnya, tapi dengan adanya itu bisa membuat keyboard saya jauh lebih mantap. Dengan memberikan warna putih aja sudah sangat bagus nih. Kalau kalian lihat di sini, sangat bagus kan? Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian, ini saya melakukan yang namanya PE foam.
di mod terakhir saya yang saya lakukan adalah memberikan PE foam. PE foam yang saya pakai itu adalah bukan bekas elektronik, bekas packing lah. Ini dengan memberikan PE foam seperti ini kalian bisa lihat. Oke. Dengan memberikan PE foam itu bisa memberikan suara keyboard yang jauh lebih poppy saya rasanya. Nih, saya memberikan PE foam. Bisa memberikan suara yang poppy dan juga switch yang awalnya nggak enak, ini menjadi enak banget. Nah, oleh karena itu saya melakukan PE foam. Itu adalah mod terakhir yang saya lakukan. Itu yaitu PE foam. Dengan memberikan PE foam semuanya, jadi seperti ini adalah hasil tes typing testnya sebelum dan sesudah di mod. Nah, mungkin kalian nggak tahu sih saya belajarnya dari mana. Kalau kalian ingin mengikuti channel untuk mechanical keyboard, itu saran saya kalian bisa cari yang namanya Marude. Itu menurut saya sangat mudah dipahami dan memberikan banyak tutorial. Ini aja saya beli dari Marude. Ya, apa ya? Nah, ini switch opener ini saya beli di Keep Smart tempatnya. Ini sangatlah bagus dengan harga cuma 25.000. Nah, menurut saya sangat oke untuk kalian belajar mechanical keyboard dan di situ sih. Dan setelah saya lakukan mod membuat keyboard ini jauh lebih mantap dan itu aja sih untuk hasilnya. Kenapa saya modifikasi keyboard dan apakah wajib menurut kalian kalau misalnya dalam out of the box-nya sudah enak, kalian nggak usah modding macam-macam. Mungkin kalian bisa modding ganti switch, ganti keycaps itu nggak apa-apa. Tapi kalau seperti ini keyboard yang sangatlah mentah ibaratnya, itu menurut saya sangat wajib untuk dimodding karena memberikan typing experience yang jauh lebih mantap. Jadi segitu aja sih menurut saya pendapat pribadi mengenai modifikasi keyboard. Dan beberapa video yang lalu kan sudah saya janjikan ya ini adalah hasil videonya, jadi kalian nggak bisa lagi-lagi karena sudah saya buatnya. Dan total mod yang saya lakukan mungkin sekitar 25.000. Ini Pilox kebetulan sudah ada di rumah, jadi mungkin bisa pakai sampai 6 atau 7 keyboard, mungkin saya kira-kira ya mungkin 10.000. Kemudian Crytox ini saya cuma pakai 1 gram. Ini saya cuma pakai 1 gram dan ini masih ada sisanya. Ini harganya 10.000, 20.000. Kemudian PE foam itu saya dapatkan gratis ya mungkin sekitar 25-30.000 yang membuat keyboard kita ini alat ketik yang sebenarnya alat yang digunakan hanya untuk ngetik aja jauh lebih enak. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dan kita bertemu di video selanjutnya. Peace.